Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari algoritma dan pemrograman 1, di mana terdapat 4 bab yang akan kita pelajari. Bab pertama, kita akan membahas tentang program dan bahasa pemrograman. Bab 2, kita akan membahas tentang struktur dasar C++. Apa sih struktur dasar C++ itu? Terdiri apa saja sih? Nah, kemudian pada bab 3, kita akan mempelajari tentang elemen dasar C++. Nah, jadi di C++ itu elemen dasarnya itu apa saja sih? Nah, seperti itu. Kemudian pada bab 4 kita akan mempelajari tentang operator. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang operator-operator yang terdapat di pada C++. Kita akan membahas bab pertama atau bab 1, yaitu program dan bahasa pemrograman. Apa sih itu program dan apa sih itu bahasa pemrograman? Program adalah urutan perintah yang diberikan kepada komputer untuk membantu fungsi dan tugas tertentu. Sedangkan bahasa pemrograman adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Jadi bahasa pemrograman itu contohnya seperti C++. Nah, jadi kita sekarang mengenal apa sih itu C++. C++ adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Bjarne Stroustrup, merupakan perkembangan dari bahasa C dikembangkan di Bong Labs atau Dennis Ritchie pada awal tahun 1970-an, atau bahasa yang lahir dari perkembangan bahasa C. Nah, C++ ini memiliki kelebihan. Yang pertama, bahasa C++ tersedia di hampir semua jenis komputer. Yang kedua, lebih cepat dalam hal eksekusi program bahasa C++. C++ termasuk bahasa pemrograman yang terstruktur, sehingga akan lebih mendukung OOP atau Object Oriented Programming. Yang keempat, untuk programmer baru akan lebih mudah menghafal kata-kata kunci C++. Yang kelima, bersifat portable dan fleksibel untuk semua jenis komputer. Yang keenam, belajar C++ juga mampu membuat aplikasi grafik prosesor yang berkualitas tinggi. Yang ketujuh, bahasa C++ memungkinkan pembuatan aplikasi makro dikarenakan dukungan pustaka, fungsi, dan kelas yang banyak. Nah, jadi itu kelebihan dari C++, sangat mudah kan? Tool yang biasa digunakan untuk melakukan compiler C++ itu ada beberapa, baik secara online maupun offline. Kalau online, kita bisa menggunakan cpp.sh atau kita juga bisa menggunakan onlinegdb.com. Kalau offline, kita bisa menggunakan aplikasi yaitu CodeBlock atau menggunakan DevC++. Nah, jadi tool yang akan kita gunakan pada pembahasan kali ini yaitu adalah CodeBlock. CodeBlock adalah suatu program lingkungan terpadu bebas, nirbela, bersumber terbuka, dan lintas platform. Nah, jadi ini gambar aplikasi CodeBlock-nya. Bahasa pemrograman pada CodeBlock yang ditulis di dalam bahasa C++ berserta WX-Widget untuk GUI-nya. Selain itu, bisa juga digunakan secara bersamaan dengan macam-macam compiler. Contohnya GCC dan Visual C++. Aplikasi CodeBlock yang menggunakan tampilan GUI dan sudah tersedia eksekutor aplikasinya. Dengan CodeBlock akan menjadikan penulis kode lebih mudah untuk running program. Aplikasi ini juga bersifat free atau gratis untuk digunakan, sehingga tidak perlu khawatir akan lisensinya. Nah, jadi pada struktur dasar C++ itu terdapat 3 bagian penting. Yang pertama bagian include, yang kedua bagian using namespace, dan yang ketiga bagian fungsi. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan include, apa yang dimaksud dengan using namespace, dan apa yang dimaksud dengan bagian fungsi? Nah, jadi di sini saya akan membuat contoh program C++ menggunakan aplikasi CodeBlock. Jadi kita akan membuat contoh program dan kita akan mempelajari bagian-bagian struktur program C++. Kita sudah terbuka, kemudian kita tulis contoh programnya. Include dan IOStream, kemudian using namespace
space std titik koma int main. Kemudian huruf kurawal, buka kurawal, cowot. Tulis di sini isinya yaitu struktur program C titik koma return. Nah, jadi ini contoh programnya, kemudian akan kita running apakah ini benar atau ada kesalahan, error atau tidak. Coba kita cek dulu include yang ya, kita coba running. Kita tunggu. Nah, dan ternyata benar. Nah, jadi kita masuk materi. Nah, pada struktur program C++ itu terdapat 3 bagian penting. Yang pertama bagian include. Bagian include itu apa sih? Jadi include itu adalah library atau pustaka. Nah, apa akan kita buat di dalam suatu program? Jadi yang dimaksud dengan include, nah ini adalah fungsi include. Nah, ini untuk apa sih yang akan kita buat dalam suatu program tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah bagian namespace. Jadi namespace itu adalah agar kita memudahkan kita untuk tidak menulis ulang atau mengetik ulang std, tidak menulis std berulang. Nah, ini using namespace. Kemudian ada lagi bagian ketiga yaitu bagian fungsi atau disebut int main atau inti dari sebuah program. Nah, jadi ini adalah yang huruf kurawal, kurung kurawal ini adalah inti dari program apa sih yang akan kita buat. Penulisan statement dan ekspresi, apa sih itu penulisan statement dan ekspresi? Jadi itu adalah perintah-perintah yang ditulis di dalam fungsi. Nah, setiap kalimatnya itu diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi seperti ini. Nah, jadi setiap perintahnya itu diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian kita kasih contoh, misal kita tambahin di sini NDL untuk spasi ke bawah. Kita tulis lagi code. Apa kata-kata contohnya? Belajar C++. Nah, C++. Kemudian kita running. Ada error di bagian NDL. Oke, kita coba lagi. Ada keliru. Oh iya, ada keliru di bagian NDL. Kurang. Nah, coba running. Nah, struktur program C++, yuk belajar C++. Kemudian yang ketiga itu ada bagian white space, tab spasi. Jadi itu contoh seperti ini. Ini spasinya. Ini tidak akan berpengaruh kepada suatu program. Contohnya, ini dia yang disebut dengan white space. Coba kita running. Nah, white space itu tidak berpengaruh kepada suatu program asal penempatannya tepat. Kemudian struktur program C++ yaitu penulisan komentar. Jadi komentar itu adalah bagian kode yang diabaikan oleh komputer. Jadi terdapat 2 cara dalam penulisan komputer. Yang pertama, kita menggunakan garis miring ganda. Nah, yang kedua, kita menggunakan garis
miring bintang. Nah, contohnya seperti ini. Saat kita coba di sini garis miring 2. Nah, otomatis ini tidak akan terbaca oleh suatu sistem komputer. Nah, kita coba running. Nah, dia tidak akan terbaca. Tadi itu kan ada kalimat kedua yaitu belajar C++. Nah, dia tidak akan terbaca di suatu sistem. Titik miring ganda. Kemudian kita lanjut ke penulisan string dan karakter. String itu adalah kumpulan dari beberapa karakter yang ditulis dengan diapit tanda petik ganda. Sedangkan untuk menulis karakter itu ditulis dengan tanda petik tunggal. Contohnya string seperti ini dengan kalimat hello. Kemudian kalau karakter ini. Jadi contohnya itu seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan string. Nih, string. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi input dan output pada C++. Nah, jadi di sini terdapat proses input dan output. Jadi input itu adalah bahan-bahannya yang akan kita buat dalam sebuah program, kemudian melalui sebuah proses dan akan keluar yang namanya input atau hasil jadi. Jadi kita praktekkan, kita buat contoh proses input dan outputnya. Jadi kita buka kode blok. Kita coba di sini include iostream using namespace std titik koma int main kurang. Kemudian loop kurawal string nama. Kita buat contoh programnya dulu. Kemudian proses inputnya ini ada kocor. Di sini ada nama. Kalau lecin, sini ada namanya. Kemudian ada alamat titik 2. Kemudian alamat. Kemudian proses outputnya output. Ya, di sini ada code endl, kemudian code nama saya adalah kemudian nama kemudian saya tinggal di
alamat kita coba running. Nah, jadi di sini kita coba running dulu, saya loading. Nah, ternyata benar, tidak error. Jadi kita tulis ini nama Rahma. Kemudian alamat di Katun. Nah, berarti ini tidak error. Nama saya adalah Rahma, saya tinggal di Katun. Salah penulisan ya. Tinggal. Nama saya adalah. Nah, ya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi output. Jadi fungsi output itu ada fungsi count dan fungsi printf. Jadi fungsi count itu untuk menampilkan output ke layar. Contohnya tuh ini tadi, ini namanya count. Nah, ini. Nah, yang itu. Kemudian fungsi printf itu untuk menampilkan output ke layar komputer. Nah, jadi nanti kita mana printf-nya. Kemudian fungsi input tuh fungsi cin untuk mengambil input dari keyboard. Nah, jadi ini fungsi cin ini yang ini tadi. Ini cin. Nah, kemudian fungsi scanf itu untuk mengambil input dari keyboard. Nah, jadi di sini kita akan mencoba menggunakan printf. Kita buka kode blok tadi. Nah, di sini printf buka kurung benar tutup kurung yang koma. Kita coba running. Jadi kita nunggu running dulu apakah ada error. Oh, ternyata tidak. Jadi sini tulis nama Rahma, alamat di misalnya di Pelai Hari. Nama saya adalah Rahma, saya tinggal di Pelai Hari, itu adalah benar. Selanjutnya, kita akan membahas bab 3, yaitu tentang elemen-elemen dasar C++. Yang pertama yaitu himpunan karakter. Himpunan karakter terdiri atas huruf, digit, simbol, dan bahkan karakter kontrol seperti spasi dan tanda bintang. Seperti di PPT ini terdapat misalnya huruf, contohnya A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian ada digit dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, serta simbol yaitu bintang atau spasi. Yang kedua yaitu pengenal atau identifier. Adalah suatu nama yang biasa dipakai dalam pemrograman untuk menyatakan variabel, konstanta bernama, tipe data, fungsi, label, objek, dan hal-hal lain yang dideklarasikan atau didefinisikan oleh pemrograman. Kemudian, tipe-tipe data. Tipe data dasar atau primitif di C++ meliputi tipe data bilangan bulat dan tipe data bilangan real. Tipe data bilangan bulat meliputi char, int, short, dan long. Sedangkan tipe data bilangan real itu meliputi yang pertama float, yang kedua double, dan yang ketiga long double. Selanjutnya kita akan memasuki materi pada bab 4, yaitu operator. Apa sih itu operator? Nah, jadi operator adalah simbol yang biasa dilibatkan dalam program untuk melakukan sesuatu operasi atau manipulasi. Misalnya untuk pertama menjumlahkan dua nilai, yang kedua memberikan nilai ke suatu variabel, dan yang ketiga membandingkan kesamaan dua nilai. Contoh simbol-simbolnya misalnya pembagian, ada perkalian, penjumlahan dan pengurangan, serta sisa hasil bagi atau biasa disebut modulo. Selanjutnya, saya akan membuat contoh program tentang elemen dasar C++ dan operator. Misalnya kita akan menghitung sebuah luas persegi panjang. Kita coba, kita buka aplikasinya, kode blok. Kita akan menghitung luas persegi panjang, yaitu rumusnya panjang kali lebar. Jadi pertama kita ini
include, kemudian IOStream, kemudian using namespace std, int main, kemudian kurung awal, float, p, l, l besar, koma. Kemudian proses inputnya, sini ada count, kemudian kita akan menghitung panjang suatu persegi input panjang. Kemudian di sini cin, yaitu p. Kemudian count, kita akan menghitung lagi lebar input lebar sini, koma, kemudian cinnya itu L kecil, koma. Kemudian kita masuk ke prosesnya, proses itu yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar, koma. Dan kita masuk ke outputnya, yaitu count hasil luas adalah kemudian L, titik koma, return 0. Nah, kemudian kita running. Nah, dan ternyata benar. Jadi misalnya kita di sini naruh panjangnya 8, kemudian lebarnya 4. Jadi hasil luasnya adalah 32.